Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Kalau sepanjang hari ini kita sebelum melakukan segala sesuatu kita datang kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dengan doa pagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan, saya percaya sepanjang hari ini pasti hidup Bapak Ibu Saudaraku selalu disertai oleh Tuhan dan berhasil di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami semua. Sehingga Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau
Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus, menyembah-Mu Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Bapa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tula marama sekelu, durastelu, dora makala maseke, durastelu. Jesus Christ lo kiri, dora makara malamase, dora makala maseke, dora malamase. Lord Jesus, Koramagala Masekelu, Kira Pakasekelu. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu, menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puja. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Koramaka
Karamalamas Kuramagalaseke Kuramaselot Kuramaseke Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Karamasekelo. Haleluya, haleluya, haleluya. Irabagarabalabase Koramakalamaseke. Haleluya, haleluya, Koramaseke. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa, kami menyembah Bapa, kami menyembah Bapa surgawi. Kami sembah, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami, Tuhan yang membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita hidup itu seringkali kita hanya melihat keadaan yang ada, kita melihat situasi yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa aku hidup bukan karena melihat, tetapi percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup kita itu bukan karena melihat apa yang saat ini kita lihat, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, kita lakukan adalah firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan baru, semangat baru dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan
apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan lagi kepada bangsa Israel selama bangsa Israel itu di padang gurun selama 40 tahun. Ternyata bangsa Israel itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini yang pertama, yaitu kita harus tetap bekerja. Nah, kenapa saudaraku? Kita harus tetap bekerja. Apapun yang saat ini kita hidup, kita harus melakukan pekerjaan, kita harus bekerja. Soal nanti Tuhan akan memberkati atau Tuhan akan memberikan kepada kita kelimpahan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita harus bekerja. Dan di sini dikatakan sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Berarti apa? Kita harus tetap bekerja. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Tesalonika dikatakan, apabila kamu tidak bekerja, jangan engkau makan. Loh, firman Tuhan itu mengajar kepada kita dengan keras, kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita harus selalu bekerja. Soal nanti Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, itu urusan Tuhan. Yang penting apa? Kita bekerja. Dan di sini dikatakan Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam setiap pekerjaan tanganmu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memberkati setiap pekerjaan kita. Nah, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudaraku mengalami berbagai masalah. Mungkin yang usaha sendiri itu omsetnya sekarang turun. Juga banyak hal-hal yang dikatakan bahwa saat ini resesi sedang berjalan. Tetapi kita tidak boleh diam. Kita harus apa? Tetap bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan kita. Lah ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kemudian yang kedua ternyata apa? Tuhan itu memperhatikan, dikatakan yang kedua dikatakan ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan itu tidak melihat. Tapi di sini dikatakan memperhatikan. Orang yang melihat dengan memperhatikan itu lain. Kalau melihat itu sepintas, misalnya saya melihat mobil yang lewat, lihat, ada mobil yang bagus, saya lihat, cuma seperti itu. Tetapi kalau memperhatikan, ada mobil, mobilnya bagus, saya amati, saya perhatikan, lampunya bagaimana, pintunya kok bagus. Lah, Tuhan itu memperhatikan kita, memperhatikan perjalanan kita melalui apa? Padang gurun yang besar ini. Padang gurun artinya apa? Kesulitan, artinya apa? Masalah, artinya apa lagi? Hal-hal yang mungkin sakit penyakit yang ada di dalam hidup kita. Lah ini merupakan padang gurun yang besar. Tetapi Tuhan itu memperhatikan kita. Bahkan bangsa Israel selama di padang gurun, selama 40 tahun itu diperhatikan oleh Tuhan. Kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita selalu diperhatikan Tuhan. Tuhan selalu mengamati kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita mempunyai kesulitan atau kita mempunyai masalah? Ya Tuhan selalu memperhatikan. Lah kita seringkali diperhatikan Tuhan, kita merasa, aku tidak diperhatikan. Ternyata kesulitan itu selalu ada di dalam hidupku. Aku selalu ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku, padang gurun itu hanya sementara. Padang gurun itu hanya kita lalui.
Tidak kita selalu stay, kita tidak selalu berada di padang gurun. Tetapi padang gurun itu kita lalui. Masalah kesulitan itu kita lalui. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, selama ini kita hampir melewati tahun 2025. Ya, kita hampir melalui ini tahun 2025 kita lewati. Mungkin banyak kesulitan, banyak masalah dalam hidup kita, tetapi ternyata ini sudah hampir kita lewati. Ini bulan-bulan terakhir di tahun 2025. Nah ternyata di dalam tahun 2025 kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa makan, bisa minum, tidak kekurangan suatu apapun. Ya mungkin kita mengalami kesulitan itu biasa. Nah, makanya di dalam 1 Korintus yang pasal yang ke-13 itu kan dikatakan 1 Korintus ya itu dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya, pencobaan itu biasa. Jadi kita melewati padang gurun itu hanya kita lewati. Kita tidak stay terus di situ, hanya berada di padang gurun, duduk manis, kemah di padang gurun, makan minum di padang gurun. Tidak. Kita lewati kesulitan itu, kita lewati. Pasti nanti akan menuju ke tempat tujuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selama kita di padang gurun, selama kita di dalam kesulitan, ternyata apa? Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kekuatan terus-menerus kepada kita. Dan yang terakhir, ternyata Tuhan Allahmu menyertai engkau dan apapun engkau tidak kekurangan. Tuhan menyertai kita. Selama kita di padang gurun, selama kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Ini yang harus kita pegang terus, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan selalu menyertai perjalanan kita, kita dibuat Tuhan selalu berhasil. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudaraku kita cuma melihat mana aku tidak berhasil. Tapi kita harus punya iman, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan di sini dikatakan engkau tidak akan kekurangan apapun. Engkau tidak kekurangan apapun. Kalau kita disertai Tuhan, pasti kita tidak pernah kekurangan apapun. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengajar kepada kami harus tetap bekerja. Apapun yang terjadi dalam hidup kami harus bekerja dengan tangan kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberikan berkat kepada kami. Kalau kami mau bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat. Karena kami percaya Tuhan yang selalu memperhatikan kami di dalam segala kesulitan-kesulitan kami. Tuhan selalu memperhatikan dan Tuhan selalu siap menolong kami. Begitu juga Tuhan selalu menyertai kami. Apapun yang terjadi di dalam segala kesulitan-kesulitan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga kami bisa melewati kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat, bahkan yang selalu memberkati kami. Sehingga kami tidak kekurangan apapun, karena Tuhan yang selalu sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang selalu sediakan apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik mereka yang oknam di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah, biar tangan Tuhan menjamah pada bagian-bagian tubuh yang sakit umat-Mu ini, sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir terus, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua sembuh, sehat, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu selalu disertai Tuhan. Pekerjaannya disertai oleh Tuhan, sehingga keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan berkati rumah tangga umat-Mu. Tuhan berikan kerukunan. Tuhan yang selalu memberkati di dalam rumah tangga umat-Mu. Umat-Mu yang masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian. Masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.